Hello people, welcome back to my channel. Baik lagi sama Lilis di Kanada. Jadi situasi di sini sudah mulai membaik ya. Maksudnya kayak di supermarket ya, itu sudah mendingan. Video yang terakhir yang kalian lihat sudah ada istilahnya toilet paper, walaupun cuma sedikit ya, tapi ada. Dan hari ini, kenapa saya bilang membaik? Karena hari ini David akhirnya dapat beras, tapi saya belum pernah nyoba ini berasnya kayak apa. Maksudnya perak atau pulen atau apa, but sekarang sih saya nggak terlalu peduli. Yes Oreo. Yang penting saya punya beras. Iya, jadi beli 2. Dan ada beberapa beras merek yang lain dan harganya 2 kali lipat. Sebenarnya beras yang saya beli itu juga murah ya, murah tapi enak gitu ya. Saya agak pulen. Cuman yang ini saya nggak tahu pulen apa enggak, tapi saat ini saya nggak milih-milih. Yang penting saya punya stok beras gitu. Jadi ya cukup, istilahnya apa ya, tenang lah kalau misalnya punya beras gitu kan. Kalau misalnya kita kan, kalau misalnya nggak ada apa-apa, yang penting istilah ininya, yang penting ada nasi sama kecap jadi gitu kan. Atau Lilis dulu juga makannya nasi hangat pakai garam jadi gitu kan. Jadi yang penting ada beras gitu, atau nggak sama telur. Kalau telur, kalau di supermarket nggak ada, kita masih punya daerah sini masih banyak yang namanya peternakan ayam, jadi bisa beli sama mereka, so nggak terlalu khawatir. Kemarin belanja nggak ada yang namanya wortel, dan sekarang ada wortel ya. Terus juga saya sebenarnya nggak suka ya sayur beku, tapi karena lagi keadaan kayak gini saya nggak mau habis-habisin, jadinya saya beli kemarin itu fresh apa ini namanya, kembang kol ya, kembang kol. Biasanya kan saya beli yang udah dipack-packin tuh, ternyata isinya tuh jelek guys. Jadi kebanyakan tuh batangnya yang dipotongin, bukan ininya, bukan kepalanya gitu. Jadi istilahnya isinya sampah gitu kan. Dia walaupun masih bisa dimakan, cuman kita kan maunya kan kepalanya nih, kembangnya gitu kan. Dan akhirnya saya putusin udah beli aja yang fresh, terus udah gitu kita potong, masukin di freezer gitu. Malah harganya jatuhnya sama gitu kan, sama kayak brokoli kan. Saya nggak beli yang namanya apa namanya, yang bekuan yang udah jadi, karena sama isinya batangnya doang kebanyakan. Akhirnya saya beli yang fresh, saya potong-potong terus saya freezerin gitu. Kalau soal makanan seperti biasa, soalnya kan kita kan kalau belanja kan emang stok buat sebulan, jadinya pas keadaan kayak gini kita nggak khawatir gitu kan. Kemarin khawatirnya karena kita nggak punya beras gitu. Terus tadi juga beli susu lagi, karena pokoknya yang penting setiap susu habis satu beli satu gitu, jadinya biar terakumulasi, maksudnya nggak kehabisan banget gitu kan. Jaga-jaga ya guys, karena situasi kayak gini. Jadi emang pemerintah Kanada memutuskan warganya untuk tetap tinggal di rumah selama 2 minggu ke depan. Ini sudah Senin, ini sudah 5 hari ya, 5 hari, jadi nggak kemana-mana. Emang biasanya Liz juga nggak kemana-mana sih, jadi emang nggak yang namanya kaget ya. Nah, kalau di sini kebanyakan sekarang restoran tutup ya, beberapa tutup dan beberapa buka, tapi untuk orderan aja gitu. Jadi nggak ada yang makan di dalam gitu, jadi cuman take away aja gitu. Terus salon juga ada, pokoknya memang banyak banget bisnis di sini yang nutup dan banyak banget pengangguran. Tapi bagusnya adalah kalau misalnya di sini kan pemerintah bilang suruh bekerja di rumah gitu kan. Jadi pemerintah itu akan ngebayar, mengganti gajinya gitu, mengganti gaji karyawannya gitu. Tapi itu juga ada syarat-syarat tertentu guys, jadi nggak semuanya pegawai dapat tunjangan dari pemerintah ya.
Jadi kayak David nggak dapat tunjangan dari pemerintah karena David kerjanya kan bukan di perusahaan Kanada tapi perusahaan Amerika, dan David itu bukan karyawan tetap tapi cuma kontraktor, jadi nggak dapet guys yang namanya tunjangan kayak gitu. Tunjangan kayak asuransi itu nggak dapet gitu ya. Ya tapi rezeki dari mana aja ya, walaupun nggak dapet tunjangan ini itu, tapi rezeki datang dari mana aja. Dan sebenarnya banyak banget hal-hal yang Liz mau ceritain gitu kan. Apa ya, banyak banget nanti di akhir video ya. Kabar baiknya adalah saya dapat beras gitu, dan anak saya yang perempuan yang kecil, si bocah nggak ngompol ya, yay, nggak ngompol. Biasanya kan dia setiap hari ngompol ya kalau habis pulang main, tapi enggak guys, selama 5 hari belakangan ini dia nggak ngompol, jadi saya senang banget gitu. Putra dipotong rambutnya guys, nanti saya kasih lihat ya penampakannya kayak apa, karena kalian meminta Putra potong rambut, dia potong rambut yang bener-bener cepat. Hai. Oh. Can you Yeah. go have your shower? Okay. I share my pudding with her. Oh, did you? Yeah. Thank you. Yeah, I like that cut. Putra? Yeah. Yeah. Well, you want to hear the story? What's So, it? you know how Sarah, I have one question. Was the poochie my slipper? Because I just do not know. No, it's not. It's just some snack from me. Okay. Why you ask? I just wanted to know. Why you want to know? I don't know. Why you don't know? Because I don't know. Jadi biasanya kan setiap malam Kamis ya Liz sama David itu keluar pacaran buat makan chicken wings kan, biasanya seperti biasa. Cuman karena sudah seperti bilang restoran itu pada tutup di sini, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi biasanya bikin sendiri guys. Jadi semalam kita makan ini sampai pagi sebelum main. Vlog kali ini Liz bakal ngasih tahu cara masak spaghetti tuna pedas ya. Jadi ini adalah favorit keluarga, maksudnya bukan keluarga di sini tapi keluarga yang di Jakarta. Ini favoritnya adik saya, Yuli. Jadi pertama-tama masak spaghetti seperti biasa, jangan lupa dikasih minyak goreng dan garam. Ya, kenapa pakai minyak goreng? Supaya nggak lengket guys. Jadi masak seperti biasa, sesuai aturan, biasanya 9 menit ya sampai al dente, jadi nggak terlalu kematangan ya. Al dente itu nggak terlalu kematangan, pokoknya pas saja. Ini Liz mengambil air pastanya ya, sedikit aja, setengah gelas buat nanti ya. Sebelum mulai masak, Liz bakal ngasih tahu bahan-bahannya apa aja sih. Tuna kalengan tentu saja ya, Liz pakainya 2 kaleng, tapi kalau misalnya kalian mau pakai 1 kaleng aja itu nggak apa-apa. Kalau nggak salah harganya cukup mahal, sekitar 25 ribuan per kaleng ya, tuna kaleng. Liz pakainya yang agak chunk gitu, maksudnya yang potongannya agak besar-besar.
fresh bawang putih. Tapi kalau Lilis karena lagi malas, jadi Lilis pakainya baceman bawang putih. Kalau kalian punya bawang putih, pakai bawang putih sekitar 3 siung bawang putih, digeprek terus dicincang. Kalau misalnya kalian punya cabai rawit, pakai cabai rawit merah, itu lebih enak. Lilis pakai crushed chili ya, ini karena nggak mau terlalu pedas buat si Putra. Kalau misalnya kalian punya oregano, pakai oregano. Lilis pakainya Italian seasoning, jadi emang udah ada oreganonya, ada macam-macam di sini. Ya, kalau kalian punya oregano, pakai oregano. Keju parmesan, kalau kalian nggak punya, nggak usah pakai, nggak apa-apa guys. Minyak goreng untuk penulis pakainya olive oil ya. Biasanya kalau buat garnish itu dipotong-potong parsley, daun parsley. Tapi Lilis nggak usah pakai itu, jadinya ini emang bener-bener seperti biasa resep malesnya Lilis tuh kayak apa gitu kan. Nah, ini adalah air rebusan pasta tadi yang Lilis ambil. Mari kita masak guys. Minyak goreng atau olive oil. Jadi emang bumbunya itu cuman bawang putih aja ya. Ingat, apinya jangan besar-besar, biar bawang putihnya nggak hangus. Garam, merica tentu saja. Kalau pakai penyedap boleh pakai penyedap. Saya nggak tahu penyedapnya saya taruh mana. Ah, cabai kering ya. Kalau enaknya nih ya, kalau ini tuh enaknya tuh pedas. Jadi pakai yang bawa cabai rawit merah tuh, yang rawit itu pedas banget guys ya. Ini juga sebenarnya sih agak pedas juga sih. Cuman ini sih sebenarnya agak pedas juga, cuman nggak sepedas cabai rawit merah. Kita masukkan tuna. Garam sesuai selera. Bumbu Italia atau oregano, lada, lalu masukkan spagettinya ya guys. Ini setengah merata. Saya kasih air spaghetti yang tadi.
Pokoknya kita aduk sampai semuanya merata guys, gitu. Ini sih sebenarnya bumbunya sudah matang, jadi kayak gini tuh sekarang tuh cuman buat nyampurin tunanya sama spagettinya aja. Nah, airnya itu buat ngebantu guys, jadi nggak terlalu kering. Pokoknya jangan lupa tes rasa. Rasanya itu mesti asin ya, asin terus udah gitu pedas. Kalau Anda sudah menemukan rasa itu, matikan ya. Tolong jangan ditiru karena ini berantakan sekali. Ya, namanya bukan acara masak-masak cuy. Saya mau nyobain, tapi nggak banyak-banyak lah, karena sudah malam. Tada! Nah, kalau kayak gini silakan kasih keju parmesan, tapi karena ini udah asin jadinya Liz nggak pakai lagi. Cuman kalau misalnya kalian suka boleh pakai keju parmesan di atasnya ya. Ya, jadi simple kan. Ini rasanya enak begini Liz gitu loh. Cus. Habis ini kita makan, terus kita cuap-cuap, oke? Kita makan. Tadi saya udah nyobain, agak pedas. Ternyata pedas juga. Entah Putra bakal makan apa enggak ini. Tapi kalau kayak gini, kalau nggak pedas tuh nggak enak. Gitu. Jadi saya mau cerita apa ya? Kayak update ya. Jadi tadi di siang Liz sudah bilang kalau keadaan supermarket itu udah rada membaik gitu ya. Tetapi kebanyakan toko-toko besar juga menutup guys. Kayak IKEA tutup, Canadian Tire tutup. Pokoknya kebanyakan tutup guys. Toko sepatu semua tutup guys di sini, karena untuk mengurangi penyebaran virus ya, wabah. Jadi semua tutup, dan David juga disuruh perusahaannya disuruh kerja, suruh ke US, tapi semua penerbangan itu di cancel dari pihak penerbangannya. Dan banyak sekali kabar buruk karena situasi saat ini. Satu, proses bayi tabung saya terhambat. Yang mestinya David ada operasi untuk diambil spermanya, dan ternyata di cancel ya. Jadi karena hal tersebut di cancel, jadi tahap-tahap berikutnya juga Liz juga nggak bakalan tahu guys gitu. Jadi kemungkinan tertunda, dan Liz nggak tahu kapan. Yang tadinya mestinya bulan Juni sudah mulai menyuntik, tapi karena keadaan seperti ini, tahap pertama di cancel, jadinya Liz nggak tahu pastinya kapan gitu. Dan apalagi yang di cancel. Kedua, kondisi kerjanya David yang sekarang, jadi kebanyakan karyawannya itu banyak yang di PHK karena minyak harganya turun banget guys ya. Jadi teman-temannya David banyak banget yang di PHK, dan saat ini David sih masih aman, tapi nggak tahu amannya itu sampai kapan gitu. Dan sampai kita tuh akhirnya bayar utang kartu kredit semuanya gitu kan, karena untuk jaga-jaga gitu ya. Terus udah gitu
karena dia kan kontraktor guys gitu. Kalau misalnya nggak ada kerjaan dia nggak kerja gitu. Dan dia memikirkan keadaan Mama Liz yang di Jakarta istilahnya, jadi mengirimkan uang double ya untuk 3 bulan ke depan gitu. Takutnya kan ada apa-apa gitu, apa ada PHK atau apa, jadi dia mengirimkan uang 3 bulan untuk ke depan, 3 bulan ke depan untuk bayar kontrakan ya, bayar kontrakan, bayar ini, bayar itu gitu kan, uang jajan Mama juga. Jadi itu hal yang paling utama yang dilakuin guys. Terus apa lagi ya, Putra setelah dites kemarin hasilnya negatif ya, alhamdulillah banget gitu kan. Soalnya kan emang dia yang paling terekspos kemana-mana, soalnya kan dia sekolah kan, jadinya ketemu sama banyak orang. Kalau dia sama David kan nggak terlalu ketemu banyak orang, emang kita orang rumahan guys gitu. Dan ternyata tesnya negatif, dan sekarang sekolahan untuk sementara libur selama 2 minggu gitu. Rencananya sampai September ya guys kalau misalnya ini berlanjut, tapi untuk saat ini sekolahan libur selama 2 minggu dan sekolahnya melalui online ya, melalui Google Classroom. Jadinya entah cara kerjanya kayak gimana Liz nggak tahu. Jadi selama ini Putra sekolahnya kelasnya itu by online ya. Terus apa lagi ya, so kayak itu aja ya update untuk sekarang. Cuman yang paling nyesek sih ya, bayi tabung saya tertunda gitu aja. Jadinya itu yang paling nyesek. Yang kedua ya nggak tahu kondisi nanti kerjanya David kayak apa, apakah dia tetap bakalan kerja, apakah bakalan di PHK, kita nggak bakalan tahu. So emang lagi semuanya itu di ujung tanduk karena perekonomian sekarang pada hancur ya, karena wabah ini, karena ya nggak tahu saya mau kayak gimana. Untuk saat ini sih Liz nggak mau terlalu stres mikirin ke depan ya, atau mikirin nantinya kayak gimana gitu. Jadi Lilis fokusin untuk yang saat ini. Jadi saat ini Lilis mikirnya bersyukur satu karena masih semuanya masih sehat ya, seluruh keluarga masih sehat. Yang di Jakarta walaupun lagi pada masuk angin, pada flu, tapi ya masih sehat lah istilahnya ya, masih terjaga gitu. Pokoknya yang sekarang Liz fokusin untuk saat ini, kita makanan cukup ya, persediaan makanan cukup, pokoknya nggak ada yang terkurang. Bersyukurnya itu aja untuk saat ini ya. Dan kita juga jauh dari kota besar. Untuk kedepannya Liz nggak mau mikirin karena kita belum tahu kedepannya tuh kayak apa gitu. Jadi nggak mau yang namanya stres sekarang ya, buang-buang energi gitu kan. Jadi bagi kalian fokusin untuk hari ini. Kalau hari ini kalian sehat ya disyukurin gitu ya. Jadinya untuk kedepannya ya udah jalanin aja lah gitu kan, asalkan kalian berhati-hati atau apa gitu. So ya, stres sih stres, cuman ya mau gimana lagi dong, kita kan nggak tahu gitu ini mau sampai kapan gitu. Yang ada ya untuk yang sekarang ya udah jalanin aja gitu kan. Ngomong apa lagi ya, saya nggak tahu mau ngomong apa guys. So anyway, vlognya udah dulu ya, itu aja dulu ya. Nanti let's update lagi. Maaf, Putranya lagi sibuk main di bawah, jadinya kalian belum tahu gimana penampilan Putra saat ini. Jadi next video semoga aja Putranya nongol ya. Tadi sama bapaknya habis dibajak, tadi siang sama bapaknya diajak potong rambut gitu. Jadi bapak sama anak pergi ke kota tadi, kota yang dekat sini sih, langganan. So ya, thank you for watching guys.
And then I see you the next video. Let's love you. Ingat jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan selama 20 detik. Jaga jarak sama orang, oke? Bye.